Shalom. Shalom. Saya percaya kabar kita hari ini luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu melawat kita. Dan kita bersyukur karena Yesus telah mati di kayu salib. Bahkan kita semua anak-anak muda Tuhan telah dimerdekakan, amin. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Berikan kefokusan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian, doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari anak muda, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kita masing-masing, melawat kita sebagai anak-anak muda Kristus yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus dosa-dosanya melalui kematiannya di kayu salib. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu mengerti hatimu. Hatimu berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, Kau penolong yang sejati dan suci Bapa. Penolong sejati dan suci. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Pribadi kita masing-masing. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan dan suci. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat kepadamu Bapa. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Kau penolong yang sejati Tuhan, penolong sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Katakan bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Allah yang kami muliakan,
Kami rindu urapan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami hari ini. Kami rindu Roh Kudus bekerja di setiap hati pribadi kami masing-masing. Sebagai anak muda yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan merdekakan, kami rindu lawatan Allah terjadi di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita sebagai anak muda Kristen bersuka cita, amin. Amin. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Maka dari itu kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Mari kita naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan di hadapan Tuhan, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Anak muda, kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita percaya bahwa tidak ada Allah yang lain sehebat Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu hari ini kita akan menyanyikan pujian sukacita kita. Kita katakan betapa hebat, betapa kuat. Karena Yesus adalah Allah yang bertahta di bumi dan di surga. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Sama-sama. Di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Oh, oh.
betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tepuk tangan di atas kepala, katakan betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia berjaya atas semua perbuatannya di dalam setiap kehidupan kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Anak muda, hari ini kita akan mengalami lawatan di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan terus menjadi landasan kita sebagai orang-orang muda Kristen, yang akan terus memberkati kita sebagai orang-orang muda Kristen. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan pujian bersama-sama, Kuasa Salib-Mu. Biarlah melalui kuasa salib Tuhan, kita mengalami pembaharuan hidup. Ada tempat yang mulia, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Lebih dari yang kuterima, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu
dari yang kukira. Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh sucikanku, kuasa salib-Mu. Katakan, kuasa salib-Mu pulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu Yesus. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami juga hamba yang terbatas Tuhan pakai, sehingga menjadi berkat bagi semua kami yang hadir melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Salam pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di bawah satu tema, tantangan masa mudaku. Teks yang menjadi perenungan kita pada hari ini dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Tantangan masa mudaku. Saya berharap para pemuda-pemudi yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan sadar bahwa dirinya ditantang. Persoalan terbesar di masa kini adalah ketika orang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditantang oleh dosa. Ada survei yang mengatakan bahwa pemuda-pemudi rusak karakternya karena mereka berdosa tanpa sadar bahwa mereka sedang jatuh di dalam dosa. Mereka melakukan seks bebas, biasa-biasa saja. Mereka melakukan tawuran, percekcokan. Mereka menganggap itu hal biasa, bahkan dianggap sebagai satu kebenaran. Mereka menganggap semua itu tidak ada persoalan. Kesadaran mereka lemah, sehingga tantangan yang datang dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai kebenaran. Mereka pun adalah pemuda-pemudi yang bermental rapuh, baru digoda langsung jatuh, tidak kuat berdiri menantang zaman ini. Hidup mereka lemah, hidup mereka rapuh. Ini menjadi bahaya. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan ini karena mereka sendiri tidak memiliki kesadaran bahwa mereka sedang ditantang. Maka tema kita, tantangan masa mudaku, menjadi persoalan yang penting. Tema ini bisa dimaknai ketika orang sadar bahwa dia sedang ditantang oleh dunia ini. Kalau orang yang tidak sadar,
tema ini mungkin tidak cocok. Pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil di dalam dunia yang berdosa, dunia yang menghanyutkan kita. Persoalan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Mari kita belajar daripada kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 8. Di sana jelas mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dia berketetapan. Artinya dia sadar bahwa hidupnya sedang ditantang oleh dosa. Makanan dan minuman raja yang diberikan kepada mereka pada saat itu adalah makanan dan minuman yang sebetulnya telah diberikan kepada dewa-dewi. Sehingga ketika seorang memakan atau meminum, itu sama halnya dia sedang menyembah berhala. Daniel tahu makanan itu lezat, makanan kerajaan, minuman anggur pun baik, tapi dia tidak tergoda. Dia tidak terhanyut oleh hawa nafsu dunia. Dia sadar dan dikatakan dia berketetapan, hatinya bertekad. Orang yang bisa melawan tantangan dosa adalah orang yang punya ketetapan hati. Tanpa ketetapan hati, kita adalah manusia rapuh, pemuda-pemudi yang tidak kuat menghadapi tantangan zaman. Kita harus belajar seperti Daniel, harus punya ketetapan. Ketetapan bahwa kita tidak akan menajiskan diri kita. Daniel sadar akan dirinya sendiri. Dia tidak kehilangan diri. Persoalan kita hari-hari ini, ada banyak pemuda-pemudi yang hidup tanpa ketetapan hati. Mereka gampang diombang-ambingkan oleh hawa nafsu dunia ini. Gampang tergoda melakukan dosa dengan begitu luar biasa. Mereka pun tidak sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Tapi Daniel mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita harus memiliki ketetapan hati. Sadar akan diri sendiri bahwa kita sedang ditantang oleh dosa. Dosa itu kadang lezat seperti makanan raja. Dosa itu kadang enak seperti minuman anggur raja yang disuguhkan kepada kita. Kalau kita tidak punya ketetapan hati, kita pasti akan jatuh di dalamnya. Kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, pemuda-pemudi Kristen harus sadar bahwa kita sedang menghadapi dosa. Sadar untuk tidak menajiskan diri. Kita sadar dan tidak kehilangan diri dalam menghadapi tawaran-tawaran dunia yang terkesan lezat bagi kita. Itu penting. Kesadaran bahwa kita sedang ditantang, itu menjadi hal yang penting bagi kita. Untuk menjadi orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen yang kuat, teguh, dan kokoh di tengah-tengah dunia yang sedang mengancam spiritualitas kita. Pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, dari Daniel kita dapat belajar bahwa meskipun Anda muda, Anda kadang terkesan labil, Anda pun sanggup menjadi orang yang kuat, orang yang teguh menghadapi tantangan zaman. Prinsip rohani yang terpenting, tetap berpegang kepada Kristus. Tanpa Kristus, tangan kita lemah. Tanpa Kristus, kaki kita lemah. Tanpa Kristus, pikiran kita lemah untuk berdiri menantang zaman ini. Berpegang kepada Kristus sebagai sumber hidup, maka kita akan kuat seperti Daniel menghadapi tantangan-tantangan yang sedang menghancurkan hidup kita. Demikian renungan kita. Biarlah menjadi berkat bagi semua kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan berkati kami masing-masing pemuda-pemudi Kristen, agar tetap kuat berdiri di tengah-tengah tantangan zaman ini Tuhan. Kami lemah, kami tidak kuat, tapi kami tahu bahwa bersama dengan Kristus, kami dapat teguh berdiri menantang zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Anak-anak muda, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menyanyikan pujian I Sing Praises to Your Name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita, mohon dengan kasih Bapak Pendeta Romulus Bleguring berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Berkati kami masing-masing, agar hidup kami dalam keseharian kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.